Bab 355. Tapi ketika kata-kata ini sampai ke telinga Fen Juechen, yang dia rasakan hanyalah penghinaan tanpa akhir. Tidak peduli apa alasan Yun Ce membiarkannya pergi, itu adalah amal baginya, amal dari seseorang yang datang untuk membunuh kerabatnya dan menghancurkan seluruh klannya. Yun Ce, jika kamu punya nyali, bunuh saja aku. Aku tidak membutuhkan belas kasihan dan belas kasihan iblis sepertimu. Fen Juechen tersentak, jari-jarinya tenggelam dalam ke tanah, dan ada bekas darah di antara keduanya, jari-jarinya. Kedua tatapannya tajam dan ganas seperti dua paku berdarah, seolah ingin mencabik-cabik Yun Ce dengan matanya. Aku akan mengatakannya lagi, aku tidak akan membunuhmu, bukan untuk mengasihanimu, atau memberimu amal, tetapi karena bibi kecilku memintaku untuk melepaskanmu. Namun, aku hanya akan melepaskanmu kali ini. Jika itu terjadi di masa depan, beraninya kamu jika kamu melakukan sesuatu yang buruk padaku, aku pasti akan membunuhmu. Jadi, jika kamu ingin membalas dendam padaku, berkultivasilah ke tingkat yang cukup kuat sebelum kamu datang kepadaku, dan jangan sia-siakan hidupmu yang susah payah. Yun Ce berkata tidak, titik. Dia menatap Fen Juechen lagi, berbalik, dan pergi diam-diam. Melihat Yun Ce pergi, mata Fen Juechen membelalak, tubuhnya yang lemah meronta dengan keras, dan mulutnya meraung serak seperti amplas. Yun Ce, jangan pergi. Jangan pergi. Aku belum membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian dan menghancurkan tulangmu menjadi abu. Aku akan membuatmu menderita semua kesakitan di dunia. Jangan biarkan aku pergi. Kembali ke sini. Tidak peduli betapa histerisnya oman Fen Juechen, dia tidak bisa menghentikan Yun Ce untuk pergi. Segera, bayangan Yun Ce menghilang dari pandangan Fen Juechen. Tubuh bagian atasnya jatuh ke tanah, tangannya yang berdarah menggenggam abu hangus di tanah, dan dia melolong kesakitan seperti serigala yang putus asa. Sudah lebih dari 10 tahun sejak dia mulai berlatih Xuan Li, dan dia tidak pernah menitikkan air mata sedikitpun. Tapi hari ini, dia menangis dengan sedihnya. Orang tuanya, kakeknya, semua kerabatnya, anggota klan, dan seluruh keluarganya semuanya telah tiada. Dia awalnya adalah putra pemimpin sekte, tapi tiba-tiba dia sendirian dan tidak punya apa-apa. Yang tersisa hanyalah kebencian tak berujung yang memenuhi hati, darah, sumsum tulang, dan jiwanya. Setiap tempat dalam kesadarannya yang bisa dicap dengan tegas tercetak dengan bayangan Yun Ce. Aku ingin balas dendam, aku ingin balas dendam, aku ingin balas dendam. Yun Ce, aku pasti akan membunuhmu. Petik 2. Bahkan jika aku harus menderita kesakitan karena dipotong-potong dengan 1000 luka dan api penyucian 9 nether, aku harus membunuhmu juga. Sumpah air mata yang marah menyebar jauh dan luas seiring dengan angin yang sunyi. Langit berangsur-angsur menjadi suram, dan deru angin menjadi lebih keras cepat. Tampaknya bahkan langit pun tergerak olehnya. Gemetar karena kebencian tak berujung yang terkandung dalam suara itu. Alasan kenapa aku tidak membunuhmu, adalah karena bibi kecilku memintaku untuk melepaskanmu. Itu dialah yang meminta Yun Ce untuk tidak membunuhku. Itu adalah dia, yang mengizinkanku meninggalkan kehidupan ini. Mata Fen Juechen tiba-tiba menjadi berkabut, dan dalam benaknya, sebuah pemandangan muncul di benaknya yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Hari itu, dia secara pribadi memimpin orang ke Liuyun kota untuk membawa kembali 2 anggota keluarga Yun Ce. Dan saat dia sampai di belakang klan Xiao dan melihat Xiao Lingqi, pikirannya, yang selalu dipenuhi dengan kesombongan, benar-benar kehilangan kendali dalam sekejap. Saat itu, Xiao Lingqi sedang duduk di tepi sungai, dengan tangan di lutut dan pipi di tangan, matanya kabur seperti kabut, dan matanya berdenyut-denyut, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Rambut hitam seperti air terjun jatuh ke sungai, dan ujung rambut menyebar dengan tenang bersama air. Dari sudut pandang Fen Juechen, dia hanya bisa melihat separuh profilnya, dan hanya separuh wajahnya inilah yang membuatnya merasakan kesurupan pertama dalam hidupnya. Alisnya ramping dan halus, hidungnya lurus, bibirnya merah jambu, matanya yang indah sebening permata, dan kulitnya yang seputih salju bersinar dengan kilau, seolah diolesi lapisan bubuk mutiara. Ada air di pegunungan di sini, dan saat itu musim semi ketika bunga-bunga bermekaran dan hijau, pemandangan di pegunungan sungguh indah, namun semuanya tertutupi oleh wajah gadis itu dan hanya bisa direduksi menjadi kertas timah belaka. Fen Juechen merasa hatinya sangat tersentuh. Dia belum pernah melihat wanita manapun sebelumnya,
dan pada saat ini dia tiba-tiba memiliki keinginan untuk jatuh. Dia bahkan tidak yakin apakah yang dilihatnya adalah seorang gadis atau gunung. Semangat cerdas dan cantik di dalam ruangan. Pada saat itu, dia merasa seperti tiba-tiba berada di bawah kutukan yang tidak bisa dia hilangkan. Butuh 4 hari baginya untuk pergi dari klan surga terbakar ke kota Liuyun. Namun butuh waktu hampir 6 hari untuk kembali ke Burning Heaven Clan dari kota Liuyun. Ia sengaja memperlambat kecepatan karena khawatir Xiao Lingqi tidak akan mampu bertahan dalam perjalanan secepat itu. Sepanjang jalan, dia tidak membiarkan siapapun menyakiti Xiao Lingqi. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif untuk berjanji padanya bahwa dia tidak akan pernah melakukan apapun yang membahayakan keselamatannya, dan bahwa dia secara pribadi akan segera mengirimnya kembali. Dan dia menepati janjinya. Bahkan jika dia bertengkar dengan Fen Juecheng, dia tidak akan pernah membiarkan dia menyakiti Xiao Lingqi sedikitpun. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Lingqi akan memohon kepada Yun Ce khusus untuknya, untuk menyelamatkan nyawanya. Perasaan yang tak terlukiskan tumbuh di hatinya. Di dunia yang awalnya dipenuhi dengan kebencian dan kedinginan, tiba-tiba ada sentuhan kehangatan yang sangat lembut. Tapi segera, dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan benar-benar menghilangkan perasaan ini. Yang dia bisa pikirkan sekarang adalah kebencian. Dan dia masih bibi kecil Yun Ce, kerabat iblis yang menghancurkan seluruh keluarganya. Bunuh kamu, aku pasti akan membunuhmu, aku pasti akan membalas dendam. Fen Juechen berdiri, melihat ke tanah hitam yang hangus, matanya kosong, dan dia terhuyung ke depan. Tetap saja, dia tidak tahu kemana dia harus pergi sekarang atau kemana dia bisa pergi. Dia hanya bergerak secara mekanis, menginjak tanah yang telah berubah tanpa bisa dikenali. Satu demi satu mayat melewati kakinya, dan pada saat ini, terangan kecil tiba-tiba keluar dari telinganya. Fen Juechen berhenti, lalu melemparkan dirinya ke tanah, berguling dan merangkak menuju tubuh Fen Yijue. Dada Fen Yijue adalah lubang berdarah sebesar kepalanya, dan organ dalamnya benar-benar hancur. Pada saat itu, dia tidak bisa bernapas, sama sekali, dan hampir 1 jam telah berlalu. Meskipun dia berada di atas tahta, dia seharusnya sudah mati dan tidak bisa mati lagi. Tapi dia belum mati sepenuhnya, dan masih bertahan sampai akhir. Dengan nafas, dia perlahan membuka matanya ketika Fen Juechen melemparkan dirinya ke sampingnya. Kakek, Fen Juechen biasanya hanya memiliki sedikit komunikasi atau bahkan kasih sayang dengan Fen Yijue, namun saat ini, melihat kakek kandungnya yang masih memiliki sisa nafas kehidupan, Fen Juechen gemetar karena kegembiraan. Cener, Fen Yijue, menjerit sangat lemah. Perlahan, dia mengangkat tangan kanannya dengan seluruh kekuatannya. Di antara jari-jarinya, ada kunci hitam pekat yang dibungkus asap hitam. Cener, kunci ini, ditinggalkan oleh nenek moyang kita, menyegel, tabu, dan rahasia yang mengerikan. Kata-kata terakhir nenek moyang kita, hanya ketika kita berada di akhir tali kami, bisakah kami mengeluarkan kunci ini? Ada jejak memori di kuncinya. Ini akan memandu Anda ke tempat di mana Anda menggunakan kunci tersebut. Itu akan membuatmu kehilangan jiwamu, kehilangan segalanya, atau bahkan menghancurkan seluruh benua Tianxuan. Petik 2. Tapi, aku, klan Fentian, tidak seharusnya berakhir seperti ini. Kamu harus membalas dendam, membalas dendam. Lengan kanan Fen Yijue yang terangkat terjatuh dengan keras dan tidak ada lagi jejak suara. Dia bertahan sampai nafas terakhirnya dan menolak untuk mati. Karena itu, rahasia terakhir klan surga yang terbakar. Sebuah rahasia terlarang dan mengejutkan. Fen Juechen mengulurkan telapak tangannya yang gemetar dan menutup mata Fen Yi yang menolak untuk menutup. Dia mengambil kunci hitam pekat itu dengan tangannya yang lain dan memegangnya erat-erat dengan telapak tangannya. Tiba-tiba, kabut hitam aneh keluar dari sela-sela jari-jarinya, melayang dengan aneh. Tanda pisah, 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 tanda pisah. Fentian menghancurkan klan, dan roh jahat di hati Yun Ce akhirnya dilepaskan. Dia tahu persis apa yang telah dia lakukan, dan dia tahu lebih jelas lagi berapa lama hal itu akan menimbulkan sensasi yang luar biasa dan apa konsekuensinya. Setelah meninggalkan Burning Heaven Clan, Yun Ce memanggil Snow Phoenix Beast, terbang ke udara, dan terbang ke utara, langsung menuju Blue Wind Imperial City. Tentu saja, kamu telah menyentuh alam reinkarnasi, melakukan perjalanan melalui reinkarnasi, dan merusak sebab dan akibat.
Yunce baru saja berbaring di punggung Snow Phoenix Beast dan hendak tidur nyenyak, ketika suara Jasmine tiba-tiba terdengar di benaknya. Kenapa kamu berkata begitu? Tanya Yunce setelah membuka matanya yang baru saja terpejam. Setelah membunuh begitu banyak orang sekaligus, tidak hanya wajahnya tetap tidak berubah, tetapi napas dan detak jantungnya tidak berubah sama sekali. Bahkan pembunuh paling kejam pun tidak bisa begitu tenang setelah membunuh begitu banyak orang, kata Jasmine dingin. Berkata, Anda baru berusia 19 tahun. Dengan pengalaman hidup Anda, tidak mungkin melakukan ini. Satu-satunya kemungkinan adalah Anda telah menggunakan alam reinkarnasi untuk melakukan perjalanan melalui reinkarnasi. Sebelum menggunakan alam reinkarnasi, pengalaman hidup Anda sudah pasti bukan hal yang aneh. Itu pasti telah membunuh banyak orang dan membawa dosa dan hutang darah yang tak terhitung jumlahnya. Fakta bahwa tidak ada respon kekuatan di alam reinkarnasi juga membuktikan bahwa itu telah digunakan dalam waktu 20 tahun. Zaman benua Changyun ada ketidakselarasan antara Roda dan benua Tianxuan, dan setelah Anda dikirim ke benua Changyun oleh jiwa dewa jahat, reaksi Anda sangat tidak biasa. Saya memiliki keraguan pada saat itu, tetapi sekarang, saya dapat menyimpulkan. Anda adalah di benua Changyun. Di daratan, pasti ada seumur hidup. Sulinger itu, ia pasti menjadi salah satu wanitamu lagi. Petik 2. Yunce menghela napas pelan. Memang tidak ada apa-apa yang bisa dia lakukan terhadap Jasmine. Menutup matanya, dia berkata perlahan, kamu benar, aku memang memiliki kehidupan terakhir yang luar biasa, dan itu terjadi di benua Changyun. Hanya saja pada saat itu, aku seharusnya jatuh dari tebing dan mati. Aku tidak tahu kenapa. Aku akan terlahir kembali di sini. Baru setelah aku mengetahui bahwa aku memiliki cermin reinkarnasi di tubuhku, aku samar-samar memahami sesuatu. Tapi selain kamu, tidak ada yang akan mempercayai hal semacam ini, kan? Apakah kamu masih ingat, aku pernah bilang kepadamu bahwa aku telah membunuh lebih banyak orang daripada kamu, tetapi kamu mengejeknya saat itu. Tapi, aku benar-benar tidak bercanda. Bukan saja aku membunuh lebih banyak orang daripada kamu, tapi masih banyak lagi. Jika kamu berpikir bahwa kamu adalah penjahat dan iblis yang tak termaafkan, maka aku. Yunce perlahan menoleh dan berkata dengan ekspresi tenang, aku adalah iblis di antara iblis. Namun, saya tidak pernah membunuh orang tanpa alasan, dan saya tidak pernah membunuh siapapun tanpa alasan. Saya tidak menyesali setiap pembunuhan yang saya lakukan, dan saya yakin Anda juga pasti begitu. Petik 2. Jasmine terdiam dan tidak berbicara lama. Setelah beberapa saat, Jasmine tiba-tiba berkata, kali ini, kamu melepaskan seseorang yang tidak boleh dilepaskan. Fen Juechen itu sangat berbahaya dan mungkin menjadi ancaman bagimu di masa depan. Luar biasa kuatnya, di bawah rangsangan hari ini, untuk membalas dendam padaku, dia akan berubah menjadi orang gila yang akan melakukan apapun untuk mengejar kekuasaan dengan cara apapun. Namun, apakah itu karena dia menyelamatkan bibi kecilnya, atau bahkan dengan bantuanku permohonan bibi kecil, aku tidak bisa mengambil tindakan melawannya. Kemudian, Yunce mengerutkan bibirnya dan berkata dengan ekspresi santai, aku memiliki darah dewa naga dan phoenix, dan aku memiliki seni ilahi di dalam diriku, tubuhnya, bahkan jika dia menjadi orang gila di antara orang gila, dan tidak mungkin dia bisa menyusulku. Aku harap dia bisa menghargai kehidupan yang diberikan kepadanya oleh bibi kecilku dan menemukan tempat untuk hidup dalam damai dan stabilitas. Jika suatu hari dia benar-benar datang kepadaku untuk membalas dendam, jika demikian, aku hanya bisa mengirim dia untuk bersatu kembali dengan sukunya. Bab 356. Tepat ketika Yunce meninggalkan daerah Changhuo dan menuju kota kekaisaran Blue Wind, sesosok muncul diam-diam di langit di atas klan surga terbakar. Fen Juechen telah pergi, dan Fen Tianmen berada dalam keheningan yang mematikan. Ada mayat di mana-mana dalam reruntuhan, dan udara dipenuhi dengan bau busuk dan terbakar, seolah-olah baru saja mengalami bencana hari kiamat. Kadang-kadang, ada satu atau dua orang di sekitar yang berani mendekat untuk mengetahui berita tersebut. Setelah melihat situasi tragis klan surga terbakar, mereka semua gemetar dan pergi dengan tergesa-gesa dengan keringat dingin di sekujur tubuh mereka. Tidak seseorang berani mendekat. Aduh, lagi pula sudah terlambat. Sosok di langit memandang reruntuhan di bawah untuk waktu yang lama tanpa berkata apa-apa. Akhirnya,
dia menghela nafas panjang, dan nafas yang berat dan besar dilepaskan dari udara dengan desahan ini, menutupi seluruh klan surga yang terbakar. Dalam sekejap, udara berhenti mengalir, dan bahkan abu terbang hitam di udara mereka semua berhenti di situ, seolah waktu tiba-tiba berhenti. Kekuatan yang kuat, jika kamu adalah orang baik, adalah berkah bagi Blue Wind, tapi kebetulan memiliki hati yang seperti iblis. Adalah masalah Blue Wind untuk membantai semua klan Ventian dengan begitu kejam. Anak ini tidak boleh disimpan. Sosok manusia, matanya menoleh ke utara. Dia tidak kembali ke arah datangnya, melainkan berjalan di udara dan langsung menuju ke utara. Dalam sekejap mata, dia sudah berada beberapa mil jauhnya. Garis bawah para murid, semuanya mati di dalamnya, tidak ada yang selamat, dan tidak ada yang lolos. Seluruh sekte dimusnahkan. Klan surga yang terbakar telah benar-benar tamat. Tidak hanya sekte tersebut yang dimusnahkan, tetapi juga kehancurannya sangat menyedihkan, dan keganasan metode Yun Ce jauh di luar imajinasi. Sekarang sekte luar yang didirikan oleh surga yang terbakar klan di kota-kota besar pada dasarnya telah menerima berita itu, dan mereka hampir semuanya mengumumkannya sesegera mungkin. Tinggalkan klan surga yang terbakar dan segera ganti nama mereka. Jangan sampai rencana pembunuhan Yun Ce untuk menghancurkan keluarga akan melibatkan mereka. Setiap kali dia mendengar kalimat lain, rasa dingin di tubuh Xiao Juetian akan meningkat. Setelah mendengar situasi tragis klan surga terbakar, dia merasakan giginya retak. Ada AC di dalam. Seperti orang lain, dia tidak pernah membayangkan bahwa balas dendam Yun Ce akan begitu kejam dan kejam. Dia awalnya berpikir bahwa Yun Ce akan membunuh pemimpin sekte, membunuh semua tokoh inti, dan menghancurkan klan surga terbakar sebagai batasnya. Tanpa diduga, apa yang dia lakukan sebenarnya adalah metode yang jahat. Orang lain akan sangat terkejut ketika mendengar fakta ini, tetapi setelah mengetahui semua ini, dia merasa lebih takut. Dengan kepribadian Yun Ce, dia pasti tidak akan melepaskan apa yang terjadi 3 tahun lalu. Namun, itu adalah perbuatan Xiao Kuangyun sendiri. Jika dia bisa menahan rasa sakit dan meninggalkan satu-satunya keturunan langsung ini dan mengambil inisiatif untuk menyerahkannya kepada Yun Ce, dia mungkin tidak bisa melupakan semua ini. Selain itu, tidak terlalu memalukan untuk berkompromi dengan seseorang yang dapat menghancurkan klan surga terbakar sepenuhnya. Namun, Mahaguru Sekte Xiao Qingqing selalu sombong dan sulit diatur sepanjang hidupnya. Dia menganggap kemuliaan sekte itu lebih dari hidupnya. Dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Dia memilih untuk membiarkan Xiao Huyi, tetua tertinggi, membawa Xiao senjata terlarang sekte untuk membantu pembakaran Tianmen membunuh Yun Ce, dan dengan melakukan itu, mereka juga benar-benar kehilangan satu-satunya kesempatan untuk bersantai. Sekte Master, apa yang harus kita lakukan? Orang tua di samping Xiao Juetian berkata, sekte Xiao kita tidak pernah takut pada musuh asing, tapi Yun Ce adalah orang yang tidak boleh diremehkan. Dia memiliki kemampuan untuk menjatuhkan seluruh klan surga terbakar hanya dalam beberapa hari. Jika hatimu benar-benar hancur, kamu akan. Petik 2. Berhenti bicara. Dada Xiao Juetian naik dan turun dengan keras. Dia mengepalkan tangannya dan berkata dengan berat, jika Yun Ce adalah hanya sangat kuat, jika dia datang, aku bisa melakukannya. Bertarung sampai mati bersamanya. Tapi, metodenya sangat kejam dan ekstrim. Dia hanya menculik 2 anggota keluarganya dan menyelamatkan mereka dengan selamat pada akhirnya, tapi dia benar-benar memusnahkan seluruh keluarga. Kekuatan sekte Xiaoku hampir sama dengan klan surga terbakar. Paman kedua telah mati di tangannya lagi. Jika dia bisa menghancurkan klan surga terbakar, dia akan mampu menghancurkan Xiao kita sekte. Ini adalah fakta mengerikan yang tidak bisa diabaikan. Seluruh paviliun utama menjadi sunyi senyap dan hanya bisa mendengar detak jantung panik semua orang. Kita tidak boleh mengulangi kesalahan klan surga yang terbakar. Xiao Juetian berbalik dan menatap langsung ke semua orang, jika Yun Ce datang ke pintu, kita tidak boleh memulai perang dengannya. Jika kita bisa menuntut perdamaian, bahkan jika kita kehilangan martabat, kamu harus berjuang keras meski dipermalukan. Jika kamu masih harus bertarung pada akhirnya, maka bawalah semua guntur penghancur surga dan mati bersamanya. Kita tidak boleh membiarkan sekte Xiao menjadi yang kedua klan surga yang terbakar. Master Sekte, sebenarnya, tidak perlu terlalu pesimis. Xiao Boyun maju selangkah dan berkata, kekuatan Yun Ce memang mencengangkan,
tapi bukan berarti tidak ada orang di Blue Wind siapa yang bisa membunuhnya. Dan orang yang paling mampu membunuhnya, menurut apa yang baru saja dia katakan. Kami mendapat kabar bahwa dia meninggalkan Tianjian Villa sendirian tadi malam. Xiao Juetian terkejut, maksudmu? Master pedang Ling Tiani, itu benar. Xiao Boyun mengangguk. Ling Tiani Yisheng jujur dan membenci kejahatan, dan dia pernah berteman dengan Fen Yijue. Dia telah mengasingkan diri selama beberapa dekade dan belum menginjakkan kaki di dunia. Tapi dia tiba-tiba meninggalkan Tianjian Villa tadi malam. Dia pasti berusaha menyelamatkan klan Fentian. Sayangnya, dia sepertinya telah bertindak. Sudah terlambat. Jika dia melihat situasi menyedihkan dari klan surga yang terbakar, satu akan merasa bersalah, dan yang lain akan sangat marah pada metode jahat Yun Ce. Kedua alasan itu sudah cukup baginya untuk mengejar Yun Ce sekarang. Mungkin, kali ini pada saat itu, Ling Tiani sudah dalam perjalanan menuju kejar Yun Ce. Kata-kata Xiao Boyun membuat ekspresi Xiao Juetian menjadi sangat lembut, dan dia berbisik, bagus sekali. Jika ini benar-benar terjadi, Yun Ce pasti akan mati. Tidak diragukan lagi, Yun Ce pernah terluka parah dalam perkelahian dengan Fen Yijue dan melarikan diri, yang cukup untuk membuktikan bahwa kekuatannya tidak jauh lebih tinggi dari Fen Yijue, dan 10 Fen Yijue tidak bisa menjadi lawan dari Master Pedang. Jika pedangnya adalah Sheng Zhen meninggalkan Villa Tianjian untuk memahami kesulitan klan surga terbakar. Jadi, dia pasti akan menghukum Yun Ce dengan tangannya sendiri. Melintasi seluruh kerajaan Blue Wind seperti badai, menyebabkan keributan di kerajaan Blue Wind seperti gempa bumi. Ini hampir merupakan berita paling mengejutkan dan menakutkan yang pernah didengar sebagian orang Blue Wind dalam hidup mereka, dan ini membuat mereka sangat terkejut, ngeri, dan tidak percaya dalam hidup mereka. Di satu sisi, ada sekte super yang telah berdiri ribuan tahun dan menyendiri. Satu sisi hanyalah seorang anak laki-laki berusia 19 tahun. Apa yang diciptakan oleh anak laki-laki berusia 19 tahun itu adalah fakta yang sulit dipercaya dan tidak dapat diterima. Dan tidak peduli seberapa besar kebenciannya, dia benar-benar membunuh semua orang di klan surga terbakar seperti ini. Ini adalah metode dan hati iblis yang kejam. Bagaimana itu bisa dilakukan oleh anak laki-laki berusia 19 tahun? Blue Wind Imperial City tetap semarak seperti biasanya, dan semua pembicaraan di setiap sudut adalah tentang Burning Heaven Clan yang dimusnahkan. Kata Yun Ce dapat terdengar di mana-mana. Gerbang luar sekte surga terbakar yang terletak di kota kekaisaran telah lama ditutup. Di atas gerbang utama, plakat Fengtian, yang pernah dianggap sebagai harta karun dan melambangkan pengakuan sekte surga terbakar, telah lama diambil. Jatuh dan hancur. Hanya 1 jam kemudian, sebuah plakat baru digantung bertuliskan, Sekte Feng Yun, nama sekte baru mengungkapkan rasa takut dan sanjungan terhadap Yun Ce. Yun Ce mengendarai Snow Phoenix Beast sepanjang jalan dan terbang di atas Blue Wind Imperial City, menarik banyak orang untuk berhenti dan melihat ke atas, berseru kaget. Dia terbang ke langit di atas istana, dan ketika dia tiba di istana Lan Yue tempat Chang Yue berada, dia menyingkirkan binatang Phoenix salju dan jatuh dengan ringan dari langit. Ah, siapa itu? Begitu dia mendarat, terdengar seruan seorang wanita dari belakang. Yun Ce berbalik dan melihat seorang pelayan istana dengan wajah pucat. Ah, Tuan Yun, Tuan Yun. Yun Ce telah melihat pelayan istana ini ketika dia pertama kali datang ke istana Lan Yue, dan pelayan istana secara alami mengingatnya. Begitu dia melihat wajahnya, dia berseru 3 kali lebih keras dari sebelumnya. Ada 3 bagian keterkejutan, 4 bagian kekaguman, dan 3 bagian ketakutan di wajah cantiknya. Mereka membantai 70.000 orang dari seluruh keluarga Fentian. Cara kejam seperti itu akan membuat siapapun gemetar ketakutan. Yun Ce dapat melihat dengan jelas ekspresi pelayan istana. Dia menganggukkan ujung hidungnya dan berkata tanpa daya, "Di mana yang mulia putri?" Kamu terlihat sedikit takut padaku." Tidak, tatap muka." Di bawah tatapan langsung Yun Ce, pelayan istana terdiam sesaat. Menghadapi sosok mitos di depannya, dia secara naluriah panik. Dia tidak berani menatap langsung ke arah Yun Ce lagi, dan dengan cemas berteriak ke istana Lan Yu, "Yang mulia, Tuan Yun. Tuan Yun ada di sini." Mengikuti panggilan pelayan istana, seorang wanita cantik dan lembut gadis yang mengenakan gaun hijau muda muncul. Sosok itu bergegas keluar seperti kupu-kupu terbang.
Ketika dia melihat Yun Che, wajahnya yang cantik bersemi karena terkejut, dan dia berteriak dengan sangat gembira, "Che kecil." Xiao Lingqi terbang ke arahnya. "Ayo, melemparkan dirimu ke pelukan Yun Che," memeluknya erat-erat, dan melompat-lompat ke arahnya dengan gembira, "Kamu akhirnya kembali. Ah, apakah kamu terluka? Apakah kamu terluka di mana saja?" Yun Che tidak merasa aneh sama sekali. Semua itu dia akan menemui Xiao Lingqi di sini. Sebelum dia datang ke kota kekaisaran, dia setidaknya 70% yakin bahwa Ling Yun akan menempatkan Xiao Lai dan Xiao Lingqi di sebelah Chang Yue. Dia memegang pinggang Xiao Lingqi dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, tidak ada luka di tubuhku sama sekali. Jika kamu tidak percaya, aku bisa melepas pakaianku dan memeriksamu nanti." Xiao Lingqi, menggunakan dia mencubitnya dengan tangannya, mengerucutkan bibirnya dan berkata, kamu menggodaku lagi." Namun, kemarahannya yang pura-pura hanya bertahan sebentar, dan kemudian digantikan oleh kegembiraan. "Hei, aku tahu itu. Kamu harus menepati janjimu dan kembalilah lebih awal. Ayahku dan aku sangat khawatir akhir-akhir ini. Tapi untungnya, ada banyak tempat menarik di kota kekaisaran, dan aku masih punya sangat bersenang-senang dengan putri dan saudara perempuanku." Ya, Chang Yue berjalan keluar perlahan saat ini, mengenakan pakaian istana dan terlihat sangat cantik. Melihat dua orang yang saling berpelukan, dia tersenyum sedikit dan berjalan mendekat. "Adik laki-laki Yun, kamu akhirnya kembali." Petik 2. Kakak perempuan khawatir. Yun Che berkata sambil tersenyum, "Kakek dan bibi kecilku juga merepotkan. Kamu yang mengurusnya. Kerabatmu awalnya adalah kerabatku." Begitu Chang Yue selesai berbicara, dia tiba-tiba merasa itu agak terlalu ambigu. Wajahnya yang bersalju sedikit ternoda oleh awan merah, dan dia mengubah subjek dengan panik. "Kakek Xiao sekarang berada di istana ayahku. Di sana, Paman Dongfang melindunginya dan dia aman dan sehat. Ngomong-ngomong, apakah kamu melihat Chu Yue-chan?" Nafas Yun Che sedikit terhenti dan dia menggelengkan kepalanya sedikit. "Tidak. Dia tidak ada di Frozen Cloud Asgard, dan tidak ada yang tahu bahwa dia ada di sana. Kemana dia pergi?" Petik 2. Bibir merah muda Chang Yue sedikit terbuka, dan kemudian dia menghibur dengan lembut, "Jangan khawatir, Peri Binchan memiliki kekuatan tahta, dan tak seorang pun di Blue Wind dapat menyakitinya. Blue Wind Country memiliki wilayah yang sangat kecil, kami pasti akan segera menemukannya, dan saya juga akan menggunakan kekuatan keluarga kerajaan untuk membantu temukan dia. Ngomong-ngomong, klan Tian yang terbakar, benar-benar, sepenuhnya dimusnahkan olehmu." Petik 2. Ya, Yun Che mengangguk tanpa ragu-ragu, "Karena mereka, aku telah menyentuh bagian paling tak tersentuh dari diriku tubuh. Bahkan jika seluruh dunia memarahiku dan menyalahkanku karena ini, aku tidak akan pernah menyesalinya. Kakak perempuan senior, bibi kecil, maukah kamu menyalahkanku?" Mata Chang Yue berkata, "Ini menjadi sangat rumit untuk sesaat." Dia hendak mengatakan sesuatu ketika dia mendengar Xiao Lingqi mengangkat pipinya dan berkata, "Meskipun membunuh seseorang itu salah, tetapi jika itu adalah Xiao Che, dia pasti telah membunuh orang yang seharusnya dibunuh, adalah orang jahat. Jadi, aku tidak menyalahkannya. Xiao Lingqi tidak pernah membunuh siapapun, dan hanya memiliki sedikit pengalaman berkelahi dengan orang lain. Temperamennya selembut bunga dan rumput. Tapi ketika dia mengucapkan kata-kata ini, itu wajar dan dibenarkan. Puluhan ribu nyawa dibantai secara brutal, tapi dia sangat bertekad. Tidak, harus dikatakan bahwa wajar jika Yun Che masih benar." Chang Yue tidak bisa menahan diri untuk berkata, Kenapa kamu berpikir begitu?" "Karena, Xiao Che adalah orang terbaik di dunia." Xiao Lingqi mengedipkan mata obsidiannya yang cerah tanpa ragu-ragu. Chang Yue tertegun sejenak. Tiba-tiba, dia mengerti mengapa Yun Che begitu putus asa dalam 3 tahun terakhir, dan mengapa dia begitu marah sehingga dia tidak ragu untuk menghancurkan klan surga terbakar karena dia diculik. Emosi antara dia dan Xiao Lingqi itu tidak lagi murni kepercayaan dan ketergantungan, tetapi hampir mengintegrasikan kehidupan ke dalam kehidupan orang lain. Terutama Xiao Lingqi terhadap Yun Che. Bahkan jika dia percaya bahwa seluruh dunia berbohong padanya, dia pasti akan mempercayai segalanya tentang Yun Che. Bahkan jika seluruh dunia berpikir bahwa dia adalah iblis, dia akan tetap berpikir bahwa dia adalah yang terbaik di dunia orang-orang. Emosi yang dalam dan halus ini membuat Chang Yue sangat iri. Dia tahu bahwa tidak akan pernah ada orang di dunia ini yang bisa menggantikan tempat Xiao Lingqi di hati Yun Che.
Chang Yue tersenyum, dan di bawah tatapan Xiao Lingqi, kerumitan kecil di hatinya menghilang seolah telah meleleh. Dia memandang Yun Ce, pada pria yang membuatnya sangat bangga. Hanya dalam 2 tahun, dia telah tumbuh dari anak laki-laki belum dewasa yang hampir dibunuh oleh cabang Xiao Sekte menjadi pria yang bisa dibanggakan oleh seluruh Changfeng. Pohon besar di langit. Pada saat ini, suara acuh tak acuh dan berat tiba-tiba datang perlahan dari langit yang jauh. Yun Ce, karena keluhanmu sendiri, kamu benar-benar membantai Fen Tianmanmen. Metodemu kejam dan hatimu kejam. Manusia dan dewa marah satu sama lainnya. Kamu pantas dihukum oleh langit dan bumi. Aku akan melakukan keadilan bagi surga hari ini dan secara pribadi mengirimmu ke neraka untuk menebus dosa-dosamu. Tunjukkan dirimu kepadaku. Suara ini sepertinya datang dari Cakrawala. Bergema di setiap jalan dan sudut kota kekaisaran yang besar, dan membuat seluruh kota kekaisaran tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Semua orang mengangkat kepala tinggi-tinggi, menatap langit kosong dengan kaget, mencoba mencari sumber suara. Ini, suara apa ini? Sepertinya dia memanggil Xiao Ce. Xiao Lingqi menoleh dan melihat sekeliling, dan apa yang dikatakan suara itu membuatnya sedikit panik. Orang ini, Chang Yue tiba-tiba meraih lengan Yun Ce, wajahnya juga menunjukkan kepanikan. Setelah Yun Ce menghancurkan klan surga terbakar dan mengejutkan dunia, mereka yang datang untuk menghukum Yun Ce. Kekuatannya pasti sangat menakutkan. Yun Ce mendengus pelan dan dengan cepat menentukan lokasi pembicara. Dia berkata kepada Chang Yue dan Xiao Lingqi tanpa memperhatikan, sepertinya ada sedikit masalah yang datang ke pintu. Tunggu saja aku sebentar, aku akan segera menanganinya. Saat dia hendak untuk pergi, Jasmine tiba-tiba terdengar di benaknya. Suara itu berkata, jangan pergi ke sana. Jika kamu pergi, kamu mencari kematian. Petik 2. Apa? Yun Ce menghentikan langkahnya dan mengangkat alisnya dengan tajam. Bab 357. Ini adalah pria yang berada di alam mendalam raja tingkat 6. Dan dia telah bertahan pada tingkat kekuatan ini selama bertahun-tahun. Kekuatannya yang dalam sangat kuat, dan dia juga memiliki aura yang sangat tajam, kata Jasmine dalam suara hati-hati. Saya tidak menyangka bahwa orang-orang di negeri ini sebenarnya ada seseorang yang telah mencapai tahap tengah alam mendalam raja. Dengan kekuatan Anda saat ini, tidak mungkin Anda bisa menjadi lawannya. Tahap tengah dari alam mendalam raja. Yun Ce melihat ke samping ke selatan, ekspresinya serius. Setelah mendengar kata-kata Jasmine, Yun Ce langsung teringat pada seseorang. Di saat yang sama, dia juga memikirkan peringatan Ling Jie hari itu. Orang nomor 1 di Blue Wind, Ling Tiani. Di wilayah Blue Wind, satu-satunya yang memiliki kekuatan seperti itu adalah Ling Tiani. Peringatan awal Ling Jie menjadi kenyataan, tidak, itu lebih menyeluruh dari peringatan aslinya. Dia tidak hanya mengambil tindakan, tetapi dia juga mengejarnya ke kota kekaisaran secara langsung dan menyebarkan berita ke seluruh kota bahwa dia akan mengambil nyawanya. Ling Tiani, Master Sekte Tianjian Villa sebelumnya, adalah legenda puncak kekaisaran angin biru, dan diakui sebagai orang nomor 1 di Blue Wind. Dia menjadi terkenal di dunia pada usia muda dan terobsesi dengan pedang. 20 tahun yang lalu, dia menjadi orang nomor 1 di dunia. Kekuatan dan pencapaian pedangnya yang dalam telah mencapai puncak, tak tertandingi oleh siapapun. Sampai hari ini, dia tidak terlihat di depan umum selama 20 tahun, namun mitosnya selalu tersebar di Kekaisaran Angin Biru. Sebagian besar praktisi muda yang mendalam telah mendengarkan legendanya dan tumbuh dengan kerinduan yang tak ada habisnya padanya. Tapi sekarang, sosok puncak mitos ini muncul di depan orang-orang, dengan tujuan membunuh Yun Ce. Hanya Yun Ce yang pernah menerima kehormatan seperti itu. Saat Ling Tiani berbicara, jarak antara dia dan Yun Ce sudah cukup dekat. Yun Ce bisa merasakan bahwa dia sekarang berada kurang dari 3 mil di depan istana. Dia bahkan curiga Ling Tiani telah mengetahui keberadaannya dan hanya tidak ingin masuk istana untuk mengambil tindakan. Bagaimanapun, Villa Tianjian dan keluarga Kekaisaran Blue Wind memiliki hubungan yang sangat dekat pada awalnya. Dia tidak muncul sampai klan surga terbakar dimusnahkan. Saya pikir semua kekhawatiran saya tidak perlu. Tanpa diduga, dia akhirnya muncul. Yun Ce berbisik kepada Jasmine, namun, dia sudah menyusul saya. Nanti, mereka bahkan menyebarkan berita ke seluruh kota, hanya untuk memaksaku muncul. Jika kamu mundur dan tidak menanggapi, itu semua salahku, Yun Ce. Petik 2.
Aku tahu kamu akan mengatakan itu. Jasmine berkata dengan sangat meremehkan, jika kamu tidak ingin melarikan diri, kamu dapat bergegas dan melawannya. Meskipun kamu tidak dapat mengalahkannya, kamu memiliki darah Dewa Naga untuk melindungimu. Jika dia ingin membunuhmu, itu tidak akan semudah itu. Tetapi jika Anda tidak tahu bagaimana untuk maju atau mundur, Anda akan mati. Tidak diragukan lagi. Petik 2. Saya memahami bahwa hidup saya lebih berharga dari apapun. Bagaimana saya bisa membiarkan diri saya mati di sini dengan sia-sia? Sekarang dia ada di sini, tepat bagiku untuk bertemu orang nomor 1 yang terkenal di dunia di Blue Wind ini. Petik 2. Xiao Chan, ayo pergi. Binatang Phoenix Salju menggendong Yun Che, menjerit panjang, dan terbang langsung ke arah Ling Tiani. Dan saat Snow Phoenix Beast terbang ke udara, nafas seberat gunung terkunci kuat di tubuh Yun Che. Apa? Orang itu adalah Ling Tiani, Master Pedang Legendaris. Petik 2. Bagaimanapun, ini adalah kota kekaisaran, dan banyak generasi tua telah melihat kejayaan Master Pedang pada masa itu. Jadi ketika Ling Tiani muncul di atas kota kekaisaran, beberapa lelaki tua meneriakkan namanya dengan suara yang sangat terkejut. Pedang, Master Pedang legendaris itu. Ya Tuhan, aku benar-benar melihat mitos angin biru ini dengan mataku sendiri. Tidak heran, Ling Ran ingin membunuh Yun Che. Kecuali Master Pedang, yang bisa melakukan ini. Kekuatan dan keberaniannya, Yun Che dalam masalah sekarang. Tidak peduli seberapa mesumnya dia, tidak mungkin dia bisa menjadi lawan dari Master Pedang. Jika Yun Che cukup pintar, dia harus segera bersembunyi. Saya mendengar bahwa Master Pedang sudah. Setelah 20 tahun tidak memperhatikan urusan duniawi, kali ini Ventian memusnahkan klan, mengejutkan Chang Feng, dan benar-benar membuatnya khawatir. Petik 2. Saya mendengar bahwa Master Pedang sama tegak seperti pedang, dan membenci kejahatan sama seperti kebencian. Saat itu, dia dan pemimpin Ventian Taimen Fen Yijue juga memiliki banyak persahabatan. Persahabatan yang dalam, sebenarnya tidak mengherankan jika Yun Che akan muncul sendiri kali ini ketika dia mau untuk memusnahkan klan surga yang terbakar. Di langit 3 mil di depan istana, bayangan hitam melayang di sana, mengenakan jubah hitam dan berburu di bawah angin kencang. Suara di bawahnya, kerumunan berkumpul semakin padat, dan diskusi menjadi semakin luar biasa. Banyak orang bergegas ke sini dengan cepat, menatap ke arah Master Pedang Legendaris. Pada saat ini, teriakan panjang datang dari istana, dan segera, bayangan putih mendekat seperti kilat, berhenti di depan pria berjubah hitam, dan menatapnya. Ah, itu Yun Che. Dia sebenarnya ada di kota kekaisaran, dan dia juga muncul. Petik 2. Meskipun kekuatannya sangat tidak normal sehingga bisa membuat klan surga pembakaran melenyapkan klan, dia tidak mungkin Master Pedang. Lawannya, Master Pedang jelas ingin membunuhnya, namun dia benar-benar berani muncul. Petik 2. Sekarang ada sesuatu yang menarik untuk ditonton. Ling Tiani tampak berusia sekitar 40 tahun. Meskipun dia adalah ayah Ling Yuefeng di Villa Tianjian, sebaliknya, dia terlihat lebih muda dari Ling Yuefeng, dan penampilannya sangat mirip dengan Ling Yuefeng, tetapi energi pedang yang secara alami berfluktuasi di tubuhnya beberapa kali lebih tajam daripada milik Ling Yuefeng. Saat mata Ling Tiani beralih ke Yun Che, hanya tatapannya yang memberi Yun Che perasaan menakutkan seketika karena ditusuk oleh beberapa energi pedang. Apakah kamu Yun Che? Ling Tiani berbicara perlahan, suaranya setenang air. Junior Yun Che, saya ingin memberikan penghormatan kepada Senior Ling. Saya sangat beruntung bisa bertemu dengan pendekar pedang legendaris itu, kata Yun Che sopan. Kamu masih sangat muda, dan kekuatanmu hanya di tingkat ke-7 dari Earth Mystic, namun kamu mampu menghancurkan klan surga yang terbakar. Prestasi seperti itu jauh lebih rendah daripada pencapaianku ketika aku masih muda. Ling Tiani acuh tak acuh, kekaguman bisa membuat Master Pedang mengatakannya sendiri. Yun Che pastilah orang pertama yang menggunakan 4 kata ini. Tapi setelah kekaguman itu, ada niat membunuh yang dingin. Dengan bakatmu, kamu bisa meremehkan Chang Feng, menjadi master yang hebat, dan mencapai ketinggian yang bahkan Villa Tianjian kami hanya bisa dijunjung. Jika kamu mewakili Chang Feng di tim Voli Tianxuan 7 kerajaan di masa depan, dalam perang posisi, adalah mungkin untuk mengubah penghinaan Chang Feng yang berusia ribuan tahun dan mendapatkan kejayaan tertinggi. Tapi hatimu begitu kejam, karena dendam pribadi, kamu benar-benar membantai 73.600 anggota klan surga pembakaran.
Tindakan seperti itu, keterlaluan. Yun Che tersenyum tipis dan berkata, "Senior, kamu serius. Meskipun aku bukan orang baik, aku tidak pernah berani menyebut diriku jahat. Meskipun aku membunuh banyak orang, aku tidak akan pernah membunuh siapapun tanpa alasan apapun. Alasan mengapa klan surga terbakar dimusnahkan adalah karena mereka menyentuh keuntungan saya, dan mereka membawanya ke diri mereka sendiri. Saya juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk memberitahu semua orang tentang konsekuensi menyentuh kerabat saya. Namun, masalah ini adalah adendam antara aku dan klan surga terbakar. Apa hubungannya denganmu?" Petik 2. Baik manusia maupun dewa marah dengan tragedi klan surga terbakar. Kamu, binatang buas yang ganas, pantas dihukum oleh Tuhan, dan semua orang akan membunuhmu. Aku membunuhmu untuk melakukan keadilan bagi surga. Lama, tapi saya sangat merasa bahwa perilaku klan surga yang terbakar sangat tercela. Sekte semacam ini, dalam ribuan tahun ini, telah terjadi. Jumlah hal-hal buruk yang telah mereka lakukan pasti tak terhitung jumlahnya. Jumlah orang yang tertindas dengan kekuatan mereka, atau bahkan dibunuh secara langsung atau tidak langsung oleh mereka, akan ada lebih dari 73.600. Di mana kamu saat itu? Mengapa kamu tidak keluar untuk menggantikanku? Surga berjalan di jalan. Ling Tianyi tiba-tiba terdiam. Saya mendengar bahwa Villa Tianjian dan keluarga Kekaisaran Blue Wind memiliki hubungan yang sangat dalam. Nenek moyang Anda dari Villa Tianjian dan Kaisar, nenek moyang keluarga Kekaisaran Blue Wind, adalah saudara yang berbagi hidup dan mati. Ketika mereka mendirikan Villa Tianjian dan keluarga Kekaisaran Blue Wind masing-masing, mereka bersumpah untuk bergantung satu sama lain dan mendukung satu sama lain di era tersebut. Namun, Villa Tianjian menjadi semakin makmur dan menemukan daerah pedang Tianjian yang perkasa sebagai pendukungnya. Keluarga kerajaan Blue Wind semakin melemah di hari itu di siang hari. Hari ini, krisis bahkan lebih parah, dan bahkan dimanfaatkan oleh Sekte Xiao dan klan Tian yang terbakar. Masuklah, bahkan Kaisar Chang Feng pun diplot melawannya. Dengan kekuatan Villa Pedang Surgawimu, hal itu mustahil tidak tahu tentang krisis keluarga Kekaisaran Chang Feng, tetapi selama periode ini, mengapa Anda tidak melihat bantuan apapun dari Villa Pedang Surgawi Anda? Apa maksud Anda? Jika Anda ingin melakukan keadilan bagi surga, mengapa Anda mengabaikannya sepenuhnya prinsip moral yang paling dasar? Sebaliknya, sayalah yang menyelamatkan nyawa Kaisar Chang Feng. Jika saya tidak mengambil tindakan, Kaisar Chang Feng pasti sudah mati sekarang. Setelah Anda mati, saya akan mari kita lihat bagaimana Anda menghadapi leluhur Anda. Petik 2. Yun Che menunjuk ke arah Ling Tianyi dan berkata dengan alis, "Apa yang kamu katakan tentang menjalankan hukum demi surga terdengar seperti lelucon bagiku. Kamu tidak punya hak untuk mengutukku. Jika kamu tidak mati dengan gelar pedang guru, aku bahkan tidak tertarik melihatmu hari ini. Sebaliknya, aku menghancurkan semua klan surga yang terbakar, bukan hanya untuk melampiaskan kebencianku, tetapi untuk benar-benar bertindak atas nama surga." Ling Tian datang melawan Xing Shi untuk diselidiki. Menghadapi Yun Che, yang membantai seluruh keluarga Ventian dan melakukan hutang darah yang mengejutkan, dia awalnya berdiri di sisi moralitas, jadi dia tidak takut mempublikasikannya sama sekali, dan bahkan berencana untuk membunuh Yun Che di depan semua orang. Che memberikan sanksi. Tanpa diduga, di depan semua orang, dia dimarahi oleh Yun Che, dan kata-katanya menyentuh titik penting secara langsung sehingga Ling Tianyi tidak dapat mengatakan apapun sebagai balasannya. Ling Tianyi, yang awalnya datang untuk melakukan keadilan bagi surga, diubah menjadi orang yang kejam dan tidak berarti oleh Yun Che hanya dalam beberapa kata. Selain itu, daftar alasannya justru membuat orang-orang di bawahnya tanpa sadar merasakan rasa identifikasi dengan dia. Terutama para praktisi mendalam yang sering diintimidasi oleh sekte kuat tetapi tidak berani berbicara dalam kemarahan. Beberapa perkataan Yun Che langsung menyentuh hati mereka. Mereka yang telah diintimidasi oleh klan Ventian atau klan luar Ventian mengepalkan tangan mereka, jantung mereka berdebar kencang, dan mereka memandang ke arah master pedang dengan sedikit acuh tak acuh. Ling Tianyi menghela nafas panjang, "Tidak hanya bakatmu yang luar biasa, kekuatanmu juga luar biasa, lidahmu juga sangat tajam. Tetapi bahkan jika kamu memiliki lidah teratai, kamu tidak dapat menutupi hutang darah yang sangat besar yang kamu miliki." Berkomitmen. "Untuk 70.000 jiwa yang mati di bawah tanganmu, hari ini, aku akan menghukummu dengan pedang."
Tidak peduli berapa banyak alasan yang ada, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dari kematian. Yun Ce mencibir. Kamu pikir aku hanya membuang-buang waktuku dan mengucapkan begitu banyak kata kepadamu karena aku ingin kamu melepaskanku. Kamu terlalu banyak berpikir. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menakutiku, apalagi membunuhku. Menghadapi orang yang ingin membunuhnya, Yun Ce secara alami tidak akan lagi menunjukkan kesopanan munafik. Dengan sebuah jentikan, sesar naga 9 kaki muncul di tangannya, dan seekor naga yang mengaum raung, "Hari ini, aku akan menemuimu, Master Pedang, dan biarkan aku melihat apakah Tao-mu memenuhi syarat untuk mengguncang Tao-ku." Yun Ce melompat dari belakang Snow Phoenix Beast, mengaktifkan Burning Heart, dan auranya tiba-tiba meningkat tajam. Dragon Vault menggambar lintasan gelap di udara, dan meledak ke arah Ling Tianyi dengan kekuatan yang mengguncang angin dan awan. Ling Tianyi perlahan mengangkat matanya, dan di tangannya, pedang panjang berwarna biru muncul diam-diam. Bilahnya tumpul dan tumpul, dan Anda bahkan tidak bisa melihat ujungnya. Namun, ketika dipegang di tangan Master Pedang, itu benar-benar mengeluarkan energi yang tak terlukiskan. Wei Ling menatap langsung ke arahnya. Menghadapi pukulan keras Yun Ce, Ling Tianyi tidak bergerak, dan tidak menunjukkan niat untuk menghindari ujung tajamnya. Sebaliknya, dia menghadapi Long Feng dan menusuk pedangnya perlahan. Ya, pedang itu ditusukkan perlahan-lahan. Tidak peduli Yun Ce atau siapapun di bawahnya, bahkan jika itu hanya seorang praktisi mendalam di alam baru lahir, mereka dapat dengan jelas melihat lintasan pergerakan pedang. Namun, itu jelas sangat lambat. Pedangnya sepertinya telah menjangkau ruang dan bahkan merentang waktu. Sebelum setengah nafas, jaraknya masih 30 kaki. Setelah setengah nafas, tiba-tiba menusuk dada Yun Ce dengan sangat lambat. Aura yang sangat berbahaya tiba-tiba menghantamnya. Di depannya, gelombang udara yang megah tiba-tiba muncul tanpa persiapan, seperti tanah longsor. Rasa sakit yang kuat juga datang dari dadanya. Yun Ce tiba-tiba terkejut, dan tanpa berpikir, sebuah bintang bayangan dewa yang pecah tiba-tiba menghilang, dan kemudian dengan cepat berguling ke bawah. Ketika dia mendarat, dadanya sudah mengeluarkan banyak darah, dan 2 bekas pedang sepanjang setengah kaki terukir dalam di atasnya. Dan Yun Ce bahkan tidak tahu bagaimana dia ditusuk oleh pedangnya. Bab 358. Baru saja, itu adalah gangguan dimensional. Niat pedangnya sudah cukup kuat untuk menembus ruang. Meskipun itu hanya level terendah dan hampir tidak bisa dianggap sebagai gangguan ruang tingkat awal, itu sudah cukup untuk berurusan denganmu. Jasmine perlahan berkata dengan suara dingin. Dia berkata, "Kamu menghadapinya, kamu tidak memiliki peluang untuk menang." Gangguan luar angkasa, menarik. Yun Ce dengan lembut menyentuh dadanya dengan jari-jarinya dan dengan cepat menghentikan aliran darah dari lukanya. "Semakin tinggi ketinggian yang kamu injak, barulah kamu akan menyadari betapa luasnya dunia. Di dunia ini sebenarnya ada pedang yang bisa menembus angkasa. Hehe, dia layak disebut sebagai pendekar pedang nomor 1 di dunia. Blue Wind, tapi berikan saja 2 pedang ini padaku. Untuk menyebabkan luka yang tidak menyakitkan, itu saja." Meskipun Yun Ce berbisik, itu sudah cukup bagi Ling Tianyi untuk mendengar setiap kata. Dia terdiam, melangkah maju dengan ringan ke dalam kehampaan, dan perlahan mengarahkan pedang birunya ke depan. Dalam sekejap, cahaya pedang sepanjang 7 kaki meledak dari ujung pedang, dan kemudian berubah menjadi 2 dalam sekejap, 5, 10, puluhan. Ketika cahaya pedang mencapai Yun Ce, cahaya itu luar biasa, memenuhi dan menyegel ruang di sekitar Yun Ce. Yun Ce mengangkat wajahnya, matanya tertunduk, dan Long Feng menyerang dengan marah. "Tuan marah!" Raungan naga yang marah bergema di susunan pedang biru, meledakkan celah selebar setengah kaki di susunan pedang yang menakutkan. Yun Ce dan bayangan Dewa Bintang yang patah melarikan diri dari celah itu, dan kesalahan naga ambil Ling Tianyi secara langsung. Formasi pedangnya mudah dipatahkan, sedikit kekaguman muncul di mata Ling Tianyi. Tapi kemudian dia kembali ke ketidakpedulian, dan pedang di tangannya diarahkan dengan ringan. Ding! Ujung pedang hijau bertabrakan dengan ujung pedang tebal Long Fall. Di bawah tekanan berat Long Fall, pedang hijau itu langsung membungkuk menjadi bentuk bulan yang memudar. Yun Ce mengerutkan kening dan hendak terus mengerahkan kekuatan ketika dia tiba-tiba merasakan kekuatan mengerikan yang luar biasa tiba-tiba menyerang dari depan. Tubuh pedang yang melengkung tiba-tiba memantul dan memaksa Long Fall menjauh. Lengan Yun Ce terasa seperti terkena palu yang berat, dan langsung mati rasa.
Longfold hampir terlepas, dan terbang menjauh, seluruh orang itu juga terbang dengan erangan teredam. Bang! Tubuh Yun Ce menghantam tanah dengan keras, memecahkan sebagian besar tanah di bawahnya, dan Long Feng akhirnya melepaskannya saat dia mendarat. Ketika dia berdiri, seluruh tangan kanannya terbelah menjadi puluhan retakan, mengeluarkan banyak darah, dan organ dalamnya merasakan sakit yang tak tertahankan, seolah-olah telah terkoyak. Orang di depannya diakui sebagai orang nomor satu di Blue Wind, dan Yun Ce pasti tidak akan meremehkannya. Tapi ketika dia benar-benar bertarung melawannya, dia menyadari bahwa Ling Tianyi jauh lebih kuat dari yang dia duga. Mungkin, dalam hal kekuatan murni, itu sebanding dengan Yun Ce, yang berada di tingkat keempat Wang Xuan, dan dibandingkan dengan Ling Tianyi, yang berada di tingkat keenam Wang Xuan. Meskipun kesenjangannya sangat besar, namun tidak terlalu berlebihan. Tapi tingkat alam Ling Tianyi benar-benar melampaui Yun Ce. Itu bahkan tingkat yang Yun Ce tidak bisa mengerti sama sekali hari ini. Niat pedangnya sangat kuat dan selalu berubah, bisa setajam tidak bisa dihancurkan, seluas lautan, dan bahkan dapat mengganggu ruang, membuat orang tidak dapat bertahan atau melawan. Yun Ce bertarung dengannya dan benar-benar tertekan, istana naganya bahkan tidak menyentuh sudut pakaian Ling Tianyi, tapi dia terluka satu demi satu. Tapi dengan kesombongan Yun Ce yang terukir di tulangnya, bagaimana dia bisa membiarkan dia kalah secara menyedihkan seperti ini? Dia berdiri dan mengulurkan tangan kanannya yang berlumuran darah. Dragonfall terbang secara spontan dan kembali ke tangannya. Yun Ce menatap dingin ke arah master pedang di langit. Bukan saja dia tidak merasakan ketakutan sedikit pun karena hal ini, semangat juang dan amarah di tubuhnya membara beberapa kali. Bukan kekuatan yang buruk, kamu benar-benar memaksaku menggunakan 7 poin kekuatanku untuk mengalahkanmu. Pantas saja kamu memiliki kemampuan untuk menghancurkan klan surga yang terbakar. Ling Tianyi perlahan jatuh dari udara, dan pedang hijau di tangannya bersinar dengan orang-orang. Han Mang, yang tidak berani menatap langsung ke arahnya, berkata, bakat yang menakjubkan seperti itu sebenarnya adalah orang dengan hati dan jiwa yang jahat. Meskipun aku merasa kasihan padanya, aku harus menyingkirkannya hari ini. Ling suara seperti penilaian Tianyi rendah dan mengejutkan, dan daya tembus yang aneh membuat sebagian besar orang. Semua orang di kota kekaisaran mendengarnya dengan jelas. Saat suara itu jatuh, niat pedang melonjak dari tubuhnya, dan cahaya pedang 7 warna tiba-tiba muncul dari pedang hijau. Kekuatan pedang yang sangat menakutkan juga menyelimuti Yun Ce dengan kuat. Pada saat ini, bayangan hijau tiba-tiba terbang menuju istana. Itu adalah burung Zephyr yang terbang, dan di punggungnya ada seorang pemuda dengan tampilan yang sangat cemas. Dari kejauhan, dia tampak cemas. Dia berteriak, "Kakek, berhenti!" Pedang Ling Tianyi berhenti di udara, matanya bergerak sedikit, dan dia menatap pemuda yang tiba-tiba muncul, "JR. Kenapa kamu di sini?" Burung Zephyr terbang dengan cepat, memimpin Ling Jie langsung antara Ling Tianyi dan Yun Ce. Ling Jie mengulurkan tangannya untuk menyeka keringat di dahinya, mengatupkan tangannya dengan gugup, dan memohon, "Kakek, kamu tidak bisa membunuhnya. Aku sudah mengenalnya sejak lama, dan dia sama sekali bukan orang jahat," kakek itu berpikir. Kata Ling Jie, pedang Tianyi belum disingkirkan, cahaya pedang 7 warna sangat cemerlang, dan itu membuat orang bergidik, "Kamu tidak tinggal di villa, tetapi kamu datang ke sini hanya untuk melindungi bocah kejam ini." Dia membantai lebih dari 70.000 orang dari klan surga pembakaran. Untuk satu dosa ini, kamu tidak akan pernah ditebus dengan kematian. Ling Jie menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat dan memohon, "Tidak, kakek. Dia membunuh semua orang di pembakaran klan surga. Meskipun itu agak berlebihan, keseluruhan hal yang aku tahu jauh lebih baik daripada kakek." Klan surga pembakaranlah yang pertama kali memprovokasi dia, dan dia hampir membuatnya mati selama beberapa hari. Dia dipaksa untuk tidak menanggungnya lagi, dan baru kemudian menghancurkan klan surga terbakar dalam kemarahan. Dendam pribadi, tapi kamu ingin membunuh seluruh sekte. Bahkan jika separuh dari klan surga yang terbakar adalah orang jahat, akankah puluhan ribu orang tak bersalah di separuh lainnya mati sia-sia? Kamu benar-benar melindungi orang yang begitu kejam orang, sungguh kamu sangat mengecewakanku. Cepat menyingkir. Ling Tianyi memiliki otoritas tertinggi di Villa Tianjian. Meskipun Ling Jie agak sinis dan kata-kata ayahnya Ling Yuefeng tidak pernah dimasukkan ke dalam hati, di depan dari Ling Tianyi, dia tidak pernah berani sedikit lancang.
Setiap kata yang dia ucapkan seperti gunung yang menekan Lin Jie, membuatnya sangat gugup hingga dia tidak bisa bernapas. Wajahnya memerah karena menahan diri, dia mengertakkan gigi, dan gelombang sikap keras kepala muncul di kepalanya, kakek. Dia adalah bos yang saya kenal, dan dia adalah satu-satunya orang yang benar-benar saya kagumi dalam hidup saya. Jika dia adalah tipe orang yang kakek katakan, aku akan melakukannya. Bagaimana kamu bisa bersedia menerima dia sebagai bos? Kakek, aku mohon kamu berhenti di sini dan jangan membunuhnya. Jika kamu bersikeras membunuhnya, bunuh aku pertama. Kamu, Lin Tianyi melotot, tangan yang memegang pedang sedikit bergetar. Ekspresi Yun Ce juga sedikit membeku, dia tidak menyangka bahwa Lin Jie benar-benar akan mengatakan kata-kata seperti itu di depan Lin Tianyi. Semua masalah disebabkan oleh Yun Ce sendiri. Lin Jie tidak segan-segan menyinggung Lin Tianyi dan membelanya dengan nyawanya. Yun Ce merasakan dalam hatinya, tapi bagaimana dia bisa membiarkan Lin Jie bertengkar dengan kakek kandungnya karena urusannya sendiri. Dia mengambil beberapa langkah ke depan, menekan bahu Lin Jie dari belakang, dan berkata sambil tersenyum, kamu membelaku, aku akan mengingatnya di hatiku. Tapi, itu sudah cukup. Ini urusanku, aku akan menanganinya melakukannya sendiri. Lin Jie berbalik dan menatapnya dengan sangat khawatir, tapi jangan khawatir, Yun Ce berkata langsung, meskipun kakekmu sangat kuat, itu tidak akan semudah itu baginya untuk membunuhku. Jika dia mati begitu mudah, dia tidak akan hidup sampai sekarang. Mundur saja sekarang, aku berjanji aku akan aman dan sehat. Jika kamu ada di sini, itu akan membuat segalanya menjadi lebih sulit untuk ditangani dan itu juga akan menyulitkanku dan kakekmu pada saat yang sama. Kata-kata Yun Ce selalu memiliki kekuatan yang membuat Lin Jie secara tidak sadar mempercayainya. Dia ragu-ragu sebentar, lalu mengangguk, dan kali ini mundur perlahan, tapi matanya masih menatap mereka berdua dengan sangat gugup. Pada saat ini, cahaya pedang 7 warna pada pedang terbalik Lin Tian akhirnya meledak, menggambar bayangan cahaya yang indah di kehampaan, menutupi Yun Ce di bawah. Yun Ce mengangkat kepalanya sedikit, dan momen kegilaan yang ganas melintas di matanya. Api penyucian, mata Yun Ce berubah menjadi merah dalam sekejap, dan api Phoenix di tubuhnya tiba-tiba meledak, dan kemudian terbakar dengan ganas di bawah rangsangan alam api penyucian, membuat seluruh pribadi Yun Ce tampak berubah menjadi matahari. Gemuruh, gemuruh, ledakan udara yang mengerikan terdengar di ruang sekitar Yun Ce, dan semua kekuatan di tubuhnya melonjak dengan gila-gilaan, dan kemudian semuanya menyatu di lengannya, menyebabkan kedua lengannya meledak dalam sekejap, sebuah mata. Ruangan itu sebenarnya menjadi 3 kali lebih tebal dari biasanya, dan energi dalam yang meluap-luap menyebabkan aliran udara menjadi kacau dan ruang itu bergetar. Hancurkan langit dan hancurkan bumi. Saat sesar naga meledak, ruang menjadi sangat terdistorsi. Para penonton yang berada bermil-mil jauhnya semuanya tercekik, seolah-olah seluruh udara di dunia telah tersedot saat ini. Yun Ce sekali lagi meluncurkan gerakan paling menakutkan dengan semua keterampilan misteriusnya. Kekuatan sang master pedang melampaui ekspektasinya, dan satu-satunya cara dia bisa menang adalah dengan pukulan mendadak yang dia dedikasikan segalanya. Menghadapi pedang ini, ekspresi Lin Tianyi berubah dengan cepat. Sebagai orang nomor 1 di Blue Wind, Lin Tianyi memiliki kekuatan yang tak tertandingi di Blue Wind. Sama sekali tidak mungkin ada orang di seluruh Changfeng yang bisa mengungguli dia dalam kekuatan besar. Namun, kekuatan yang keluar dari pedang Yun Ce saat ini jelas telah melampaui batas kemampuannya. Itu adalah kekuatan mengerikan yang tidak bisa dia keluarkan bahkan jika dia mencoba yang terbaik. Pada saat ini, Yun Ce di pupilnya samar-samar berubah menjadi naga kuno yang ganas. Berusia 19 tahun, alam mendalam bumi tingkat ke-7, bagaimana dia bisa meledak dengan kekuatan seperti itu? Karena terkejut, otot-otot Lin Tianyi di sekujur tubuhnya menonjol, dan energinya yang dalam meledak dengan kekuatan 100% tanpa syarat. Dia mengambil langkah aneh di bawah kakinya, dan lapisan cahaya putih susu dengan cepat muncul di permukaan tubuhnya. Ping! Suara tajamnya sangat keras, dan cahaya pedang warna-warni yang mengandung maksud pedang besar dengan mudah dihancurkan menjadi pecahan di seluruh langit oleh kekuatan ganas dari sesar naga, dewa jahat dan kekuatan pedang berat naik ke langit, seperti naga yang mengaum naik ke langit, dan menghancurkan pedangnya menjadi berkeping-keping. Lin Tianyi benar-benar tertelan. Saat dia menyentuh cahaya putih susu di tubuhnya, raungan aneh menyebar ke seluruh kota kekaisaran,
menenggelamkan semua jeritan di sekelilingnya. Menghadapi kekuatan yang menakutkan ini, bahkan Ling Tianyi tidak punya pilihan selain melindungi dirinya dengan seluruh kekuatannya. Tetapi ketika kekuatan, hancurkan langit dan bumi, bertabrakan dengan kekuatan pelindung Master Pedang, hukum kekuatan dewa sejati ditekan, serta penindasan kekuatan dari kekuatan tersebut. Di bawah penindasan ganda, penghakiman dibuat, dan cahaya putih susu dengan cepat dihancurkan dan dimakan. Dalam waktu kurang dari 3 napas, sebagian besar telah menipis dan berada di ambang kehancuran. Tapi saat ini, mata Ling Tianyi bersinar dengan kilatan cahaya, 2 lampu pedang yang menakjubkan. Alam pedang surgawi, Ling Tianyi membuka tangannya, dan ribuan pedang muncul dari udara tipis di sekelilingnya, dan menari badai pedang besar, dengan panik memotong kekuatan, hancurkan langit dan bumi. Bersambung.